Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Hakim-Hakim 4 ayat 21 yang berkata demikian. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul patok. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita firman tadi sebenarnya mengkisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Yael, yang atas nubuatan Deborah, Allah menetapkan dia untuk menyerahkan Raja Sisera mati di tangan Yael. Raja Sisera itu adalah seorang raja yang menindas bangsa Israel dengan keras selama 20 tahun. Nah, di cerita ini kalau saudara baca dari ayat sebelumnya, itu Deborah dan Barak menuju Gunung Tabor dan membawa pasukan, lalu Allah mengacaukan semua pasukan Sisera, lalu dia lari dan dia kemudian mendekat kepada kemah dari Yael. Nah, kita mau lihat saudara, bagaimana Allah memakai Yael hanya dengan satu patok, maka Raja Sisera itu mati dengan mudah di tangan Yael. Bagaimana Yael menghadapi seorang raja yang menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Yael menghadapinya dengan cara yang unik yang sudah Allah buat melalui Yael. Yang pertama, Yael itu waktu bertemu dengan Raja Sisera, Yael gak takut, padahal dia raja yang jahat. Tapi Alkitab berkata, Yael mempersilahkan raja itu masuk ke dalam kemahnya. Jadi yang pertama, Yael kalem. Yael menghormati raja itu, walaupun rajanya jahat loh saudara. Tapi yang kedua, Alkitab berkata waktu raja itu masuk, dia bilang kepada Yael, dia sudah haus, boleh minta air? Yang kedua ya saudara, Yael tidak memberikan Raja Sisera itu air, tapi Alkitab berkata Yael pergi mengambil susu yang ada di kirbatnya, lalu dia memberikan susu itu kepada Raja Sisera yang jahat itu. Poin 2 ini mau menceritakan bahwa Yael berbuat baik kepada musuhnya. Musuh bebuyutan yang sangat ganas, keras, yang sudah menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Tapi Yael menjamu dia bukan dengan air putih yang dia minta, raja itu minta, tapi Yael memberikan susu. Yang ketiga saudara, ketika raja itu sudah capek, raja itu lari dari kejaran Barak dan Deborah yang pasukannya Tuhan buat bisa mengalahkan pasukan Sisera, maka Yael memberikan tempat untuk raja itu bisa berbaring. Jadi dia kasih tempat tidurnya. Yael berbuat kebaikan. Raja Sisera itu tidur saudara. Dan yang keempat, Yael bukan saja memberikan tempat tidur, tapi Alkitab berkata ayat selanjutnya kalau saudara baca atau ayat sebelumnya, Yael juga memberikan selimut kepada raja itu, sehingga menutupi raja itu dari kepala sampai ke kaki. Dan ada pesan dari Raja Sisera kepada Yael, kalau orang datang nanya di mana dia, Yael harus jawab nggak ada. Dan Alkitab menceritakan saudara di ayat sebelumnya, raja itu kemudian tidur nyenyak. Saudara tahu nggak? Jika raja ini bisa tidur nyenyak di perkemahan musuh,
Itu berarti musuh itu benar-benar di dalam rumahnya itu ada damai. Jadi tempat Yael itu ada damainya. Raja bisa tertidur pulas. Dan poin yang kelima yang mau saya bahas buat saudara. Dan pada saat raja itu tertidur pulas, Yael mengambil patok. Saya ulangi, Yael mengambil patok. Patok itu patok di kemah itu. Jadi dia mengambil patok kemah. Jadi kalau orang buat kemah, pasti ada patoknya yang nancap di tali lalu untuk ditanamkan di dalam tanah. Yael ambil patok itu, satu patok. Dan dia ngambil palu, Alkitab berkata dia mengambil patok kemah, kemudian dia mengambil pula palu, lalu dia mendekati raja itu secara diam-diam. Dan kemudian dia tancapkan pada pelipis Raja Sisera itu, sampai patok itu bukan saja mengena Raja Sisera, tapi Alkitab berkata sampai tembus ke tanah. Kalau ayat ini bilang tembus ke tanah, berarti tempat tidur Raja Sisera bukan divan, tapi di lantai, saudara, di tanah yang ada pengalasnya. Sehingga patok itu waktu Yael mematok pelipis Raja Sisera, patok itu dari pelipis menembus di belakang sampai ke tanah dan matilah Raja Sisera itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau katakan di poin ini bahwa patok yang dipakai oleh Yael itu cukup satu. Dan si penjahat Raja Sisera yang 20 tahun dia menindas bangsa Israel langsung mati dengan satu patok. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa patok kita, patok rohani kita itu adalah firman Allah. Dan setiap musuh yang mau menyerang kita, setiap musuh yang mau menjatuhkan kita, setiap musuh yang mau menindas kehidupan rohani saudara dan saya, mau menindas kehidupan apa saja dari kehidupan kita, kita bisa mematoknya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tajam, kuat, dan lebih kuat dari apapun juga. Bahkan firman itu bisa menembus jiwa sampai ke sumsum dan bisa mematikan musuh manapun juga. Tuhan mau ingatkan buat saudara dan saya hari ini, kalau dengan satu patok kemah Yael bisa mematikan raja yang jahat yang bisa menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Tuhan juga punya jaminan dengan satu patok rohani, satu patok firman Allah, kita tancapkan kepada semua musuh-musuh manapun juga, maka musuh itu pasti tidak akan bisa mengalahkan kita. Ingat, firman Allah itu adalah pedang roh, dan pedang roh ini tidak akan bisa dikalahkan oleh roh manapun juga, karena dia lebih kuat dari apapun juga. Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya, kita adalah generasi Yael rohani. Musuh sebengis apapun juga, musuh sejahat apapun juga, Allah bisa membuat mati di tangan kita ketika kita memegang patok firman Allah. Kita memegang pedang roh itu, maka pedang roh itu akan bisa mematikan setiap musuh yang Allah izinkan mati di tangan kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menyadari bahwa firman Allah adalah patok yang bisa mematikan semua musuh rohani kita. Amin.